إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, di mana Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan kurang lebih 1400 tahun yang lalu, yakni di bulan Rabiul Awal. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan syafaatnya, pertolongannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir mengajak kepada hadirin semua, mari kita pertahankan, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. InsyaAllah kalau kita menjadi hamba yang bertakwa, maka apapun profesi kita dan bagaimanapun kondisi kehidupan kita, maka insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang senantiasa diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin saudaraku jamaah salat Jumat Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah salah satu nabi dan rasul yang namanya digandengkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat zikir yang paling utama, ya, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian biasanya kita membacanya dengan diteruskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu asma Allah digandengkan dengan nama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu keistimewaan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang paling mulia. Jadi dahsyat sekali, jarang-jarang Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya, memuji utusannya atau nabinya, ya, di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Ini Allah Subhanahu wa taala menyanjung nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ditambahi kalau dalam bahasa ilmu nahwu sharaf ada lam taukid. Namanya lam yang benar-benar menguatkan,
sungguh la'ala khuluqin azim, memiliki akhlak yang paling mulia. Nah, dari ayat ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka-buka di dalam kitab misalnya Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti, ya, salah satu ulama termasyhur dari Suriah, yang tebalnya mungkin hampir 500 halaman, itu dicantumkan riwayat Nabi dari beliau sebelum dilahirkan sampai beliau wafat. Jarang sekali ada tokoh dunia yang biografi kehidupannya, biografi dirinya ditulis sedetail seperti Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada lagi kitab namanya kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, itu juga menulis tentang kebiasaan-kebiasaan Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita umat Islam harus bangga. Kita harus bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW dengan menjaga keimanan kita, ketakwaan kita, tingkah laku kita, akhlak kita, cara sosialisasi kita dengan saudara, dengan tetangga, dengan partner bisnis, ataupun dengan orang-orang yang di luar daripada agama Islam. Bagaimana caranya kita bersosialisasi dengan baik? Dengan mencontoh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kembali lagi Al-Qur'an menggunakan kalimat la, laqad, dan kalimat qad yang artinya benar-benar, sungguh-sungguh. Telah ada di dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Kalau kita ingin hidup sehat, contoh saja hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya tidur di awal malam, kemudian bangun di tengah malam. Kemudian Nabi juga di pagi hari beliau sudah berangkat sholat subuh. Maka ini adalah pola hidup yang sehat. Bagaimana Nabi rajin puasa, kemudian Nabi juga makan berhentinya kalau sebelum perutnya kenyang, tidak berlebihan. Ini juga pola hidup yang sehat. Bahkan ada pengobatan yang sekarang sudah jarang dilakukan oleh umat Islam, yaitu hijamah atau berbekam. Padahal berbekam ini subhanallah hadirin, kalau kita rajin berbekam, ada buku ya Tibun Nabawi yang ditulis oleh salah satu ulama termasyhur di zamannya, itu lengkap sekali bagaimana bekam bisa menyembuhkan dari macam penyakit. Dan kalau kita amalkan pengobatan berbekam ini subhanallah, maka hidup kita akan sehat. Kita akan dijauhkan dari penyakit paru-paru, diabetes, kolesterol, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena inilah yang Rasulullah Muhammad SAW ajarkan. Kemudian di saat Nabi Muhammad SAW menjadi seorang pebisnis, subhanallah, kalau kita buka di dalam kitab Sirah Nabawiyah, ya, bagaimana Khadijah jatuh cinta dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena budi pekertinya yang baik, ramah tamah, senyum, tidak pendengki, tidak pendendam, tidak sombong, tidak angkuh. Kalau kita mengaku umat Nabi, ternyata di dalam hati kita ada sifat sombong, dengki, hasut, bahkan merasa bangga diri, maka dipertanyakan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki sifat yang amanah, al-amin, yang dapat dipercaya, sehingga bisnis yang dikelola oleh Nabi Muhammad SAW daripada aset Khadijah radhiyallahu anha berkembang pesat, kemudian hasilnya dipergunakan untuk dagang. Tak lain dan tak bukan, kunci sukses bisnis Nabi adalah kejujuran. Oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita harus meniru perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kaitannya yang lagi viral hari-hari ini, bagaimana salah seorang presiden, ya, Emmanuel Macron, yang mencoba bahkan melakukan penghinaan kepada Nabi. Bagaimana sikap kita umat Islam sebagai bukti cinta kita kepada Nabi? Dalam sebuah sabdanya Nabi Muhammad SAW menyampaikan, tidak sempurna keimanan kalian sebelum kalian mencintai aku melebihi cintanya kepada diri kalian sendiri, bahkan apapun termasuk orang tua kita. Oleh karenanya kita umat Islam, kalau sekiranya benar-benar itu penghinaan terjadi, maka kita pun harus membuktikan kecintaan kita kepada Nabi. Ulama kita menyerukan boykot produk-produk Prancis. Bagus. Karena ini pelajaran juga buat mereka, bahwasannya umat Islam itu laksana lebah. Lebah itu tidak pernah mencari-cari musuh. Tapi kalaupun ada musuh yang mencoba mencari, maka kita pun tidak akan pernah lari. Inilah prinsip seorang muslim. Bahkan di dalam sejarah ada salah satu buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Dicantumkan di situ, di mana suatu saat Nabi Muhammad mengirim surat kepada salah satu raja yang ada di Persia, Raja Najasyi. Yang isi daripada surat ini menyuruh atau menyeru kepada raja itu untuk masuk Islam. Ternyata oleh raja ini, hadirin, suratnya disobek-sobek oleh raja tadi. Maka tidak lama kemudian Nabi pun mendoakan, yang kurang lebih doanya, ya Rob, hancurkanlah kerajaannya. Maka tak lama kemudian Raja Najasyi tadi dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Artinya apa? Kalau Nabi pribadinya sendiri yang dihina, Nabi tidak akan pernah marah. Lihat kita sejarah, di saat Nabi di kota Taif, Nabi dilempari, ya, dengan kotoran, dengan batu, bahkan beliau sampai bercucuran air mata, bercucuran darah. Maka Nabi pun mendoakan, ya Allah, sesungguhnya kaumku itu kaum yang tidak mengetahui, maka berikanlah hidayah kepada mereka. Kalau pribadinya Nabi yang dihina, Nabi tidak marah. Tapi kalau kenabiannya yang dihina, Nabi mendoakan Raja Najasyi, kemudian raja tadi pun akhirnya dibunuh oleh anaknya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti cinta kita kepada Nabi, maka mari kenalkan anak-anak kita dengan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dengan mengadakan acara Maulid Nabi di masjid misalnya, di rumah kita, ataupun di majelis-majelis taklim kita. Jangan sampai kita bertanya, kenapa Maulid itu dirayakan? Kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, salah satu ulama Makkah, ya, yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, seolah-olah mereka bertanya, kenapa Nabi dilahirkan? Karena di dalam Maulid Nabi, di situ dibacakan kisah-kisah Nabi. Ada seorang dai, ada seorang habaib yang membacakan sholawat, kemudian membacakan perjuangan-perjuangan Nabi. Maka ini pun baik buat kita semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, salah satu kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada dan kapanpun waktunya. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, Nabi Muhammad itu senantiasa mengingat Allah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha azza wa jalla ala kulli ahyanihi. Nabi selalu mengingat Allah dimanapun beliau berada dan kapanpun waktunya. Oleh karenanya hadirin, mari biasakan lisan kita, hati kita untuk selalu mengingat Allah dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya, dengan mengucap kalimat-kalimat thayyibah, misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena dengan membaca sholawat kepada Nabi, subhanallah,
Allah akan berikan 10 kali ganjaran di saat kita membaca 1 kali sholawat. Dan yang terakhir, kita sebagai umat Nabi pun menjadi umat yang terbaik. Allah menyampaikan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu adalah umat terbaik yang apabila kalian mau menyeru kepada manusia itu untuk daripada mengerjakan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Maka tugas kita hadirin, kita semua tanpa terkecuali yang hadir di sini, tugas kita adalah sebagai seorang dai, sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang penceramah. Artinya apa? Kita memiliki kewajiban untuk berdakwah kepada istri kita, kepada anak kita, kepada pembantu kita, kepada karyawan kita, kepada bawahan kita. Agar apa? Agar kita menjadi umat yang paling baik. Karena dengan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah kita pun akan menjadi umat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang terakhir, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara syukur kita? Cara syukur kita adalah dengan mengerjakan yang wajib dan mempertahankan yang sunnah. Sunnah banyak sekali. Sedekah misalnya, sholat duha, qiyamul lail, kemudian membantu orang lain. Ini adalah sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Yang agama-agama lain tidak memiliki sunnah ini. Maka insya Allah kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita akan menjadi umat yang unggul. Jangan sampai kita tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Karena kalau kita jauh dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita akan menjadi umat yang terpuruk. Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisannya Nabi Muhammad SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum itu dengan Al-Quran, dan Allah juga akan mengangkat derajat, akan merendahkan derajat suatu kaum itu dengan Al-Quran. Artinya kalau kita mencintai Al-Quran, rajin membaca Quran, anak-anak kita beri edukasi seputar Quran, maka mereka akan menjadi generasi terbaik. Oleh karenanya kita sebagai orang tua harus mendidik anak-anak kita dengan Al-Quranul Karim. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya salah seorang sahabat, wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Maka Aisyah pun menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah laksana Al-Quran yang berjalan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi diri Al-Fakir dan bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita pun menambah cinta kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua pun akan bisa dan mampu mengerjakan daripada akhlak Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang terakhir ini, jadi kalau umat-umat terdahulu, umat Bani Israel misalnya, kalau mereka memiliki dosa membunuh, maka sebagai tebusan dosanya, maka mereka pun harus dibunuh.
Saya ulangi sekali lagi, kalau umat-umat terdahulu berbuat dosa, membunuh, maka mereka pun harus dibunuh agar dosanya diampuni oleh Allah. Kalau sekiranya badannya terkena najis, maka salah satu anggota tubuhnya yang terkena najis harus dipotong. Beda dengan kita umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita misalnya naudzubillah min dzalik berbuat dosa, kemudian kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan kalau kita terkena najis, kita tidak perlu mengupas daripada anggota tubuh kita, menyayat kulit kita, kita tidak perlu. Cukup dengan air wudu. Dan inilah kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Dan setiap kebaikan yang kita perbuat, maka Allah akan melipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu kebaikan Allah akan balas menjadi 10 kebaikan. Oleh karenanya mari kita manfaatkan waktu kita yang ada, usia kita yang ada, untuk senantiasa berbuat kebaikan. Kalau kita punya harta, pergunakan harta kita untuk membangun pesantren, bangun masjid, nyumbang yatim piatu dan lain sebagainya. Kalau kita punya ilmu pengetahuan, gunakan ilmu itu untuk berdakwah. Kalau kita punya relasi, maka gunakanlah relasi itu untuk berdakwah, untuk mensyiarkan Islam. Agar apa? Agar kita menjadi umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadirkan hati kita. Mudah-mudahan setiap dosa-dosa kita Allah ampuni. Dan mudah-mudahan semua hajat-hajat kita baik dunia dan akhirat Allah wujudkan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, kaum muslimin dan muslimat ya Allah, dan seluruh dosa-dosa kami ya Allah, orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan ya Allah. Ya Allah, berikanlah panjang umur kepada kami dalam taat kepadamu ya Allah. Berikanlah rizki yang halal yang berkah kepada kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami, baik dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah, agar kami bisa mencontoh, meneladani akhlak Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang soleh dan solehah, putra-putri yang ahlul Quran. Berikanlah rizki yang halal, kekayaan dunia dan akhirat ya Allah, untuk berjuang di jalanmu, untuk mendakwahkan agamamu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, jauhkanlah kami dari berbagai macam penyakit, wabah, malapetaka dan lain sebagainya. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.